Petunjuknya adalah ilmu kematian dan ilmu kehidupan, atau ilmu urip, ilmu mati, yang berhubungan dengan kematian dan kehidupan. Ya, kematian itu apa aja? Kematian ya kamu mati secara jasad, ataupun kamu benar-benar mati, ataupun kamu itu mati sadang pangannya, atau mengalami namanya keapesan, atau kamu dikutuk orang, ataupun kamu mengalami bad luck. Tapi kalau yang kehidupan ini berhubungan dengan kita masih hidup di dunia ini, rezeki, jodoh yang baik, karir, keberkahan Tuhan, kewahyon, wahyu keprabon, dan sebagainya. Jadi segala sesuatu itu ada ilmunya. Kalau kamu ingin diberkati Tuhan, kamu mendapatkan wahyu, ataupun kamu dapat keberuntungan, berarti kamu harus benar-benar jadi orang yang baik. Sedekah itu aja gak cuman sedekah uang, bisa sedekah ilmu, sedekah tenaga, sedekah pemikiran, sedekah nasihat. Sama kalau aku bikin video ini termasuk dari sedekah ilmu, sedekah pemikiran, nasihat. Karena apa? Karena mungkin dari segi uang aku itu gak bisa sedekah seperti orang lain. Jadi aku melakukan sedekahnya pakai ilmu, pakai tenaga, pakai pikiran, pakai nasihat. Kalau dipakai ya monggo, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Tapi suatu saat pasti ada gunanya, nggak cuma buat diri sendiri, tapi juga untuk orang banyak. Jadi kalau kutukan ataupun bad luck biasanya berhubungan dengan kamu ini sengaja nggak sengaja nyakitin orang. Terus orang itu sakit hati, dia berdoa sama Tuhan, doanya diijabah, terus kamu itu siap, terus apes, terus ataupun dia ke dukun, ke orang pinter buat matiin rezeki kamu, matiin sadang panganmu. Itu bisa terjadi. Contohnya kalau kamu pacaran, tanpa sengaja kamu itu mutusin seenak jidatmu. Jadi orang itu tersinggung, sakit hati. Mungkin kamu itu dibikin sulit jodoh, dimatikan rezekinya, bahkan sesuatu yang nggak baik sampai kamu mati, bisa misalnya banyak terjadi seperti itu. Tapi kalau kamu itu nggak mau ngaji diri, kamu nggak mau dekat sama Tuhan, ya kamu nggak percaya dengan hal yang seperti itu. Tapi itu nyata. Makanya kadang-kadang kalian tanya ke diri sendiri, kalian sendiri, pernah nggak kalian itu nyakitin orang tanpa sengaja, atau kamu itu berbuat jahat tanpa sengaja sehingga kamu tuh hidupnya apes, sulit jodoh dan sebagainya. Banyak loh. Kamu itu tertutup pintu jodohnya, pintu rezekinya karena dosa-dosamu di masa lalu. Yang tanpa sengaja nyakitin orang, terus orangnya berdoa sama Tuhan, ataupun orang itu nyari bantuan ke orang lain buat matiin rezeki kamu, matiin jodoh kamu dan sebagainya. Mau percaya nggak percaya, ini sering terjadi di masyarakat kita, nggak cuma di Indonesia, dimanapun. Begitu juga dengan ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan, kalau kamu mau dapat rezeki yang baik, berarti kamu harus bertingkah laku yang baik. Contohnya, kalau kamu berdagang ya, kamu banyak-banyak sedekah, kamu banyak-banyak berbuat kebajikan agar rezekimu datang. Ataupun aku kasih contoh, misalnya aku kerja di restoran, tiba-tiba restorannya sepi nih. Biasanya aku gak bakalan tega kalau lihat kalau bosku baik, restorannya sepi. Otomatis aku akan berdoa sama Tuhan, ya Allah, tolong dong rezekinya majikanku ini diperbanyak agar dia mampu nih bayar gaji karyawannya, termasuk gaji aku. Ini yang biasa aku lakukan dimanapun aku bekerja, tanpa disuruh, tanpa diminta, tanpa aku harus ngomong ke bosku. Enggak, aku akan selalu berdoa kayak gitu. Kalau aku tahu restoran bosku itu sepi, itu aku kasih contoh. Dimanapun aku bekerja, aku akan lihat situasi, aku akan lihat kondisi. Kalau memang aku itu dalam hati merasakan sesuatu yang gak beres, maka aku akan berdoa sama Tuhan untuk dilancarkan rezekinya. Karena apa? Karena
kalau rezekinya lancar, berarti gajiku juga lancar dong. Tapi banyak sekali orang-orang malah yang ngutuk bosnya sendiri. Biar bosnya rezekinya seret, biar bosnya rezekinya mampet, atau biar bosnya itu bangkrut. Banyak sekali orang yang kayak begitu. Padahal kalau dipikir-pikir, kalau bosnya rezekinya seret, bosnya bangkrut, dia kehilangan pekerjaan. Nah, sedekah itu nggak cuma pakai uang ya. Kita bisa sedekah doa, kita bisa sedekah pikiran, kita bisa sedekah nasihat, kita bisa sedekah tenaga. Kalau orang zaman dulu sedekah dengan gotong royong, bersih kampung, bersih desa, atau bantuin orang lain dengan rewang, itu termasuk di dalamnya. Jadi orang-orang nenek moyang kita itu udah ngajarin bagaimana kita mendatangkan rezeki yang baik untuk diri kita, rezeki yang diridhoi Tuhan. Beda kalau kamu itu nyari rezekinya dengan menghalalkan segala cara, dengan nubruk, semuanya ditubruk. Kamu gak bakalan namanya berkah ataupun kamu hidup tenang. Yang ada kamu akan belingsatan kayak hidup di neraka. Dan aku itu minta maaf sama Tuhan. Kenapa? Kadang-kadang aku itu juga salah tangkap nih. Tuhan udah ngasih aku di depan mata, disuruh ngerjain. Tapi karena aku itu lambat dapat nyernaknya, jadi sia-sia. Aku juga sama kayak orang lain. Terkadang-kadang aku itu kurang bersyukur, aku kurang nerimo, selalu mengeluh. Tapi aku itu seberat apapun yang aku alami, aku usahakan aku gak pernah mengeluh. Aku gak pernah namanya sambat ataupun kayak minta-minta atau ngemis-ngemis pertolongan dari orang lain. Kenapa? Karena aku pengen semua itu datang dari Tuhan. Tuhan yang mendatangkan keberkahan itu, Tuhan yang menggerakkan hati manusia itu. Kenapa? Karena aku yakin kalau Tuhan yang menggerakkan, berarti Tuhan udah tahu nih seperti apa ke depannya. Jadi segala sesuatu itu ada takdirnya. Aku bertemu dengan si A ya ada takdirnya, aku bertemu sama si B ya ada takdirnya. Segala sesuatu nih. Makanya aku di Hong Kong ini malah belajar ajaran Buddha, ajaran Tao. Gimana sih hidup selaras dengan alam, selaras dengan takdir. Kalau kalian nanya berat, iya berat. Karena yang diuji ada batin kita, hati kita. Kita yang duniawi ini. Bukan berarti terus kita nggak pengen apa, enggak. Kalau saya ya berdoa sama Tuhan ya, aku pengen uang yang banyak, aku pengen rezeki yang berlimpah, aku pengen suami yang baik, keluarga yang baik, yang mensupportku. Aku juga berdoa teman-teman yang baik, yang selalu mensupport, selalu mendukungku. Aku dipertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu memberi aku support. Aku pasti akan selalu berdoa yang baik-baik kepada Tuhan. Tapi juga dibarengi dengan laku yang baik juga. Contohnya, aku bikin video ini untuk apa? Untuk berbagi ilmu, berbagi sedekah, sebagai tolak bala, sebagai mendatangkan rezeki. Karena apa? Karena aku bisanya berbagi ilmu, berbagi nasihat, berbagi pikiran. Dipakai monggo, nggak dipakai ya terserah. Itu tergantung pribadi masing-masing. Aku nggak bisa memaksa orang untuk percaya apa yang aku omongin. Cuman aku bilang, kalau kamu kelakuannya gak benar, gak baik, kamu jahat, dan kamu gak mau bertobat, kamu gak mau memperbaiki kelakuanmu yang gak baik, ya nasibmu akan sama seperti orang zaman dulu. Seperti umat Nabi Nuh, Nabi Musa, atau Fir'aun. Kamu akan sama seperti mereka. Diazab Tuhan, dikasih bala bencana. Kenapa? Ya karena itu dari ulah kalian sendiri. Contohnya kalian merusak alam, menggunduli hutan, itu udah pasti akibatnya banjir, akibatnya gempa, akibatnya gunung meletus. Dari siapa? Ya dari ulah manusia lagi. Bukan nyalain takdir, nyalain Tuhan, bukan.
Ya manusia itu sendiri yang salah. Kalau manusia mau perbaiki diri, mau berbuat yang lebih baik lagi, ya pasti akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan berkah. Contohnya orang Indonesia itu yang di bawah-bawah itu gajinya minim, apalagi guru honorer 200.000, 300.000. Lihat dengan PNS gajinya seperti langit dan bumi. Gimana Tuhan itu mau ngasih kalian jadi negara yang maju, negara yang makmur, gemah limpah rohjinawi, sedangkan kalian sendiri nggak bisa memanusiakan manusia, sedangkan kalian itu nggak bisa berbuat adil pada sesama rakyatmu sendiri. Ini ilmu mati dan ilmu hidup. Kalau kamu ingin bertahan hidup, ingin hidup makmur, jadi negara maju, mau jadi apapun, ya kamu harus berbuat baik. Tapi kalau kamu itu cuman berbuat jahat, berbuat tamak, serakah, zalim, rakus, mengumbar hawa nafsu dan sebagainya, ya kamu akan bertemu dengan takdirmu. Entah kamu sakit, entah kamu mati sandang panganmu, entah kamu itu tiba-tiba mati, ataupun kamu mengalami kesialan yang lainnya, ataupun kamu kena bencana alam. Ini di dunia ini cuma ada dua, hitam sama putih. Bukan berarti kamu nggak boleh melakukan kejahatan, enggak. Sama kayak aku, orang Jawa itu kebanyakannya pernah mengalami yang namanya jadi bajingan, jadi pelaku dari segala yang nggak baik. Tapi ketika sampai pada titik jenuh kehidupan, pasti dia merasakan yang namanya tobat, yang namanya hidayah, yang namanya udah Tuhan, pengen berubah, pengen jadi orang yang berguna, nggak seperti dulu lagi, jadi cuma ngumbar hawa nafsu atau penuh dengan kejahatan. Pengen memperbaiki diri, nggak perlu sanjungan, nggak perlu dipuji jadi orang mulia, jadi wali, jadi orang suci dan sebagainya, nggak perlu. Karena apa? Karena kita udah ikhlas lillahi ta'ala. Kita udah ikhlas karena Tuhan, nggak mengharapkan imbalan surga atau neraka. Tapi kalau kita dikasih, misalnya dikasih uang yang banyak, rezeki yang banyak, kita jadi perantara Tuhan untuk kita berbagi dengan orang lain. Mungkin kita bisa nyumbang air bersih, mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit dan sebagainya. Kalau kita dikasih jabatan, kesempatan kita itu jadi perantara Tuhan untuk jadi pejabat yang bersih, bisa memakmurkan rakyatnya. Jadi penguasa, ya kita jadi perantara Tuhan, jadi penguasa di dunia yang berbuat adil, yang berbuat bijaksana. Ini cara berpikirku, bahwa kalau aku dikasih harta, uang, kekayaan, aku jadi perantaranya Tuhan untuk bisa berbagi dengan orang lain. Kalau aku dikasih kecerdasan, kepintaran, aku jadi perantara Tuhan untuk ngasih nasihat, ngasih pemikiran untuk orang lain. Kalau aku dikasih kekuasaan, aku dikasih jabatan, aku jadi perantara Tuhan untuk jadi orang yang adil, orang yang bijaksana, jadi orang yang belas asih. Ini bagi orang yang percaya sama Tuhan. Tapi kalau orang nggak percaya sama Tuhan, aku mau ngomong sampai mati pun nggak ada gunanya, nggak bakalan orang percaya. Karena apa? Karena kebanyakannya orang kalau udah cerdas, orang pintar, yang disembah bukan Tuhan lagi, manusia. Manusia itu bisa dijilat, bisa ditipu, bisa disogok, bisa dikasih uang, dikasih harta dan sebagainya. Ini banyak terjadi. Bukan lagi Tuhan yang disembah, tapi manusia. Ini yang disebut Fir'aun, yang menyebut dirinya sebagai Tuhan. Jadi kalau kalian mau hidup bahagia, gemah limpah rohjinawi, makmur, diberkati Tuhan, kewahyuan, keberuntungan terus, berarti ya kamu harus menjaga tingkah laku, omongan, perbuatan, pikiran dan sebagainya. Tapi kalau kamu itu pengen hidup seperti di neraka,
yang berbau kematian seperti kutukan, seperti karma buruk, bad luck, ataupun kesialan terus. Ya kelakuanmu yang gak bener itu yang bikin kamu sendiri. Jadi berhati-hati ketika kamu mengucapkan atau berbuat yang gak baik, terus nyakitin hati orang atau bikin orang itu melakukan hal-hal itu semua salah kamu. Kenapa? Karena kamu itu nggak pernah menjaga omongan, nggak pernah menjaga tingkah laku. Jadi berhati-hati, karma buruk itu nggak mesti datangnya sekarang, tapi bisa datangnya 1 tahun 2 tahun kemudian. Jadi kalau kita selalu berbuat baik atau kita itu selalu berusaha untuk menjaga perkataan, menjaga tingkah laku, Tuhan akan selalu melindungi kita. Tapi kalau kelakuan kita aja gak bener, gak baik, selalu jadi contoh yang buruk untuk orang lain, ya takdirmu ada sendiri, karma burukmu ada sendiri. Dan karma buruk itu gak bakalan salah orang, pasti tepat sasaran. Dan kita bisa melihat kalau kita beruntung